إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir juz 6 yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sampai pada ayat berapa ya kan? Surah Abasa 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma saqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhlan wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu melihat kepada ta'amihi, yaitu makanan-makanan milik mereka. Yakni maksudnya adalah agar Allah memerintahkan agar mereka memperhatikan dari manakah asal makanan yang telah mereka makan itu. Kemudian agar mereka memikirkan siapakah yang telah memberikan dan mendatangkan makanan itu. Apakah mungkin manusia yang menciptakannya? Karena seorang insan hendaknya selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 67. Afara'aytum ma takhrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Maka afara'aytum ma takhrusun, terangkanlah kepada kami tentang apa yang kamu tanam. Antum tazra'una, kaliankah yang menumbuhkannya? Am nahnu zari'un, atau kamikah yang menumbuhkannya? Walau nasha'u laja'alnahu khutaman fadhaltum tafakkarun. Kalau seandainya kami mau, niscaya kami jadikan tanaman-tanaman itu menjadi kering, hancur, lalu kalian tercengang dan terheran melihatnya. Inna lamughramun, sesungguhnya mereka mengatakan inna lamughramun, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapatkan hasil apapun juga.
Pada ayat ini jelas sekali Allah mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menumbuhkan makanan. Allah lah yang mengaruniakan kepada mereka rezeki. Allah pula yang memberikan kepada mereka penghidupan. Jadi ikhwati rahimakumullah, kalau begitu jika ada yang bertanya siapakah yang menumbuhkan tanaman sehingga tegak batangnya, lalu dengan mudah dapat dipanen, kemudian menjadi makanan bagi kita, tentu jawabannya adalah Allah. Karena Allah mengatakan, "Lau nasya' laja'alnahu khutama." Kalau kami mau, benar-benar kami akan menjadikan tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan hancur. Kemudian Allah mengatakan, "Anna sababna ma'a sabba." Anna sababna ma'a sabba. Yani Allah mengatakan sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Anna sesungguhnya kami sababna telah mencurahkan atau menurunkan al-ma'a sabba. Kamilah yang mencurahkan dan turunnya air itu dari langit. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Yang dimaksud dengan anna sababna al-ma'a sabba, kami mencurahkan air itu dari langit, yaitu maksudnya dari minas sahab. Air itu turun dari awan. Kalau begitu, awan sudah masuk dari bagian apa? Langit. Maksudnya sebelum langit yang pertama begitu. Yang paling dekat dengan bagian dunia yang paling dekat dengan langit adalah sahab, atau apa itu tadi? Awan. Lalu Allah mengatakan summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Artinya summa syaqaqna al-ardha, kami belah bumi itu menjadi belahan yang baik supaya mudah ditanam. Setelah diturunkan hujan, bumi kemudian terbelah, menumbuhkan tanaman. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa air itu termasuk di antara fungsinya adalah menjadikan sebab bumi menjadi hidup. Maka ketika Allah turunkan air hujan, Allah jadikan bumi itu hidup, terbelah dan mengeluarkan tanaman-tanaman. Makanya Allah katakan pada ayat yang berikutnya, fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan di dalam bumi itu habban. Apa itu habban? Biji-bijian. Allah mengatakan fa'ambatna, kami yang menumbuhkan fiha, pada bumi itu habba. Biji-bijian seperti apa ya kawan? Khintah, sa'ir, aruz, dzurrah. Allah tumbuhkan gandum, keluar darinya padi menjadi beras. Dzurrah, apa dzurrah itu? Jagung. Juga syair. Syair ini termasuk jenis gandum juga, dan biji-bijian yang lainnya. Jadi kalau seandainya pada hari ini manusia itu menyangka mereka lah yang menumbuhkan padi, ini keliru. Allah yang menumbuhkan padi-padian itu, Allah yang menumbuhkan biji-bijian itu. Fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba, dan kami pula yang mengeluarkan atau menumbuhkan anggur wa qadba. Apa qadba? Sayuran, sayur-mayur. Allah yang menumbuhkannya dari bumi. Al-ainab minas samar. Kita mengetahui bahwa ainab itu salah satu jenis buah-buahan yang disukai oleh manusia. Ya, kita menerjemahkannya inab itu dengan apa? Anggur. Kemudian kata beliau, wa qadba, yang dimaksud dengan qadba jenis makanan yang sudah dikenal, yang mudah dimakan oleh binatang. Tapi kita katakan manusia pun memakannya. Sawi dan semisalnya termasuk apa?
qadba, wortel dan semisalnya. Coba antum perhatikan, masya Allah. Takjubkan, wortel ini nggak tumbuh di mana? Madinah. Sahih? Wortel tidak tumbuh di Madinah. Kemudian apa? Lobak ya. Lobak termasuk sayur mayur. Juga tidak tumbuh di kota Makkah dan di kota Madinah. Tapi ayat ini sudah menjelaskan. Karena lobak kemudian wortel masuk dalam kategori qadbah. Ini menunjukkan bahwa ucapan yang ada, kalimat yang ada dalam Al-Quran ini bukan ucapan manusia. Wa ainaba wa qadba. Kalau anggur masih ada tumbuh di sebagian tempat-tempat di kota Madinah. Wa qadba tidak. Tapi Allah telah menerangkan di dalamnya fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba, untuk menerangkan bahwa agama ini bukan diperuntukkan untuk orang Arab saja. Mengingatkan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta tanpa terkecuali, dialah yang berhak untuk diibadahi oleh orang Arab maupun oleh orang Ajam. Allah juga katakan wa zaituna wa nakhla. Allah juga yang menumbuhkan zaitun wa nakhla dan pohon kurma. Kalau ini ma'ruf di negeri Arab banyak. Wa hadaiqa ghulba. Dan Allah pula yang menumbuhkan kebun-kebun yang lebat. Hadaik jamak dari hadiqah. Sedangkan gulba maknanya adalah pohon yang jumlahnya banyak dan lebat. Sehingga ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa Allah bukan hanya Tuhannya orang Arab, sesembahannya orang Arab, tapi wajib disembah oleh seluruh manusia. Orang Arab itu tidak akan menjumpai kita di sana itu hutan seperti dari kita. Orang Arab datang ke sini yang belum pernah ke Indonesia misalnya, datang ke negeri ini melihat pohon-pohon hijau seperti ini, mereka akan takjub. Mereka akan terheran-heran. Karena di sana Masya Allah, satu buah pohon tumbuh daunnya itu kecil-kecil, itu betul-betul dijaga pemeliharaannya. Dibayar orang khusus untuk memeliharanya. Sehingga ketika Allah mengatakan wa hadaiqa ghulba, ini benar-benar menyentuh hati orang-orang. Kebun-kebun yang lebat tumbuhan-tumbuhannya itu Allah Subhanahu wa taala yang menanamnya, bukan manusia yang menumbuhkannya. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya, maksudnya bukan manusia yang menumbuhkannya. Saya tambahkan dalam hal ini, ikhwati rahimani wa rahmatullah, kita juga harus memahami bahwa anak keturunan kita tumbuh dewasa itu juga bukan kita yang menumbuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia itu jangan merasa sombong. Kadang kita berkata kepada anak-anak kita, kamu sudah saya pelihara dan saya besarkan. Tidak. Yang menumbuhkan mereka itu adalah Allah. Tugas kita hanya memberikan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk anak-anak kita, memberi mereka nafkah, tumbuh berkembangnya mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya. Wa hadaiqa ghulba wa faqihah wa faqihatan wa abba. Faqihah yang dimaksud dengan faqihah, qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni ma yatafaqahu bil insan min anwa'il fawaqih, berbagai macam buah-buahan yang biasa disantap oleh manusia. Faqihah itu maksudnya ini Allah yang menumbuhkan berbagai macam buah-buahan yang disantap oleh manusia. Dan antum coba perhatikan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia yang menakjubkan bagi kita. Kenapa manusia bisa memilah ini buah yang bisa dimakan dan ini buah yang tidak bisa dimakan? Itu nggak perlu belajar pakai kuliah sampai S3 misalnya gitu kan ya. Enggak. Dulu belum ada kuliah-kuliah seperti ini, tapi manusia semua tahu ini buah yang bisa dimakan, ini beracun, ini tidak beracun.
Sahih. Nah, antum tahu buah yang kecil-kecil yang dimakan pahit itu sayur sebenarnya. Kalau di negeri Balikpapan tidak pernah dimakan, tapi kalau di Padang, di Sumatera Barat itu dimakan. Apa namanya? Rimbang ya, rimbang atau lencak. Iya, kan ya? Coba lihat, lencak atau rimbang itu, masya Allah, dimakan. Dan itu tidak perlu belajar di sekolah, di kuliah. Dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaruniakan kepada mereka pengetahuan yang berkaitan dengan masalah makanan, buah-buahan yang bermanfaat bagi mereka. Ilmunya telah Allah ajarkan kepada mereka secara fitrahnya, tabiatnya. Maka wafaqih atau wa'abba, segala macam buah-buahan yang disantap oleh manusia, Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menumbuhkannya. Wa'abba, rumput-rumputan. Ini yang dimaksud dengan abba, rumput-rumputan. Nabatun ma'rufun indal Arabi tara'ahul ibil, yani tara'ahu al-ibil, jenis rumput-rumputan yang orang Arab mengenalnya, di mana biasanya digunakan untuk makanan onta atau digembalakan. Sama seperti kita di Indonesia, nggak semua rumput bisa dimakan oleh kambing misalnya, tapi kita tahu mana rumput yang disukai oleh kambing dan tidak. Itu juga yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengingatkan mata'an lakum, sesungguhnya itu sekedar kesenangan buat kalian. Wali an'amikum, dan juga sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh binatang-binatang ternak kalian. Yakni maksudnya innama fa'alna dzalika mut'atan lakum, kami ciptakan benda-benda tersebut sebagai sesuatu yang bisa menyenangkan hati kalian. Yakum biha a'udukum wa tamatta'una aidan bitafaqquhi bihadin ni'ami, sehingga sebagai kesenangan dengan nikmat tersebut, hewan-hewan ternakmu dapat bekerja agar kamu dapat menikmati nikmat, agar kamu dapat menikmati nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kamu semuanya itu. Ketika Allah sudah menyebutkan tentang hadaiqa wa anaba wa qawaib, hadaiqa wa anaba, di ayat yang sebelum itu Allah mengatakan fa anbatna fiha habba wa inaba wa qadba, dan seterusnya. Setelah Allah menyebutkan summa lamma dzakara Allah azza wa jalla al-insana bihali mundu khalaqa min nutfatin aw khuliqa min nutfatin hatta baqiya fid dunya wa asa summa mata, dzakara subhanahu wa ta'ala halatal akhirah. Setelah Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi manusia itu dari awal mula diciptakan dari apa ya kawan? Nutfah, sampai kemudian dia tinggal di dunia, lalu dia hidup di dalamnya, kemudian meninggal dunia, kemudian baru Allah menyebutkan tentang kondisi yang terjadi pada hari kiamat. Maksudnya ya manusia itu begitu, dia diciptakan dari nutfah, menjalani hidupnya di dunia, lalu kemudian dia meninggal dunia. Maka Allah ingatkan, setelah meninggal dunia nggak sampai di situ. Fa'idha ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, maka bila nanti telah datang as-sakhah. Apa yang dimaksud dengan as-sakhah? Yakni as-sayhatul 'azimah allati tasikhul adan, suara yang besar melengking terdengar oleh telinga-telinga manusia sehingga terasa sakit di telinga mereka. Ini tiupan sangkakala, suaranya keras memekakkan telinga-telinga mereka. Fa idza ja'atis saha, maka bila telah datang suara sangkakala yang memekakkan telinga-telinga mereka itu, hada huwa nakhfis sur, suara yang keluar dari sangkakala yang ditiup oleh malaikat. Siapa yang meniup malaikat sangkakala? Yang meniup sangkakala malaikat siapa ya, Pak?
Israfil atau Izrafil? Israfil. Ahsantum. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu seseorang itu lari dari saudara kandungnya. Yani min akhihi saqiqah, dari saudara kandungnya. Auli abi, atau saudara ayah. Auli ummi, atau saudara seibu. Kalau di dunia manusia masih membanggakan si fulan itu saudara saya. Kalau di dunia manusia masih mengatakan bagaimanapun dia adalah saudara saya, masih mau mengakui. Di yaumil qiyamah ketika ini terjadi nggak peduli lagi siapa saudara kandungnya, siapa saudara sebapaknya, siapa saudara seibunya, tidak ada itu. Menunjukkan bahwa pada masa itu manusia mengurus diri mereka sendiri. Wa ummihi wa abih. Dan pada hari itu mereka lari dari ibunya dan bapaknya. Al-ummu wal abu al-mubashir. Ibu kandungnya, bukan ibu angkatnya. Bapak kandungnya, bukan bapak angkatnya. Bukan pamannya, bukan kakeknya dari pihak bapak maupun ibunya, tetapi betul-betul bapak dan ibunya sendiri saja dia gak peduli ketika ditiupkan sangkakala ini. Wal ajdad aidan, wal jaddad aidan, kakeknya dia gak peduli, neneknya dia juga gak peduli. Yafiru min haula'i kulli. Yafiru min haula'i kulli. Dia lari dari semuanya. Enggak peduli siapa itu, dia tidak peduli. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan dia lari dari sahibatihi, maksudnya adalah zauzatihi, istrinya. Wa banihi wa hum aqrabun nas ilaihi wa ahabun nas ilaihi, dan dia lari dari anak-anak lelakinya, keturunannya, padahal anak itu adalah manusia yang paling dekat dengannya, yang paling dicintainya, itulah anak. Kalau ada lelaki ditanya mana lebih kamu cintai, anak atau istri, pasti dia menjawab apa kan? Ya anak. Sama wanita begitu juga. Dia lebih mencintai suaminya atau anaknya? Ya jelas apa? Anak. Maka mereka adalah orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh mereka, tapi itu saja tidak diperdulikannya. Ya firu min haula'i kulli. Lari dari semua mereka itu. Qala ahlul ilmi, di sini para ulama mereka mengatakan yafiru minhum li'alla yutalibu bima farata bi fi haqqihim min adabin wa ghairihi. Yakni mereka itu lari dari keluarganya semua karena takut kalau orang-orang yang kita sebut seperti saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya akan menuntut kepada mereka apa yang mereka pernah lalai terhadapnya di ketika di dunia, seperti etika, kebaikan seorang ayah kepada anak, itu semua dituntut nanti. Jadi seolah-olah semua orang mau berlepas diri dari orang lain supaya orang lain itu enggak menuntutnya. Li'anna kulla wahidin fi dzalikal yawm la yuhibbu abadan hatta yakuna lahu ahadu yutalibu bi syai'in. Kenapa demikian? Karena pada hari itu setiap orang tidak suka dituntut dengan tuntutan apapun juga. Pada hari itu semua manusia khawatir tuntutan apapun itu akan mencelakakan mereka. Ini antum perhatikan. Mencintai semua yang kita sebutkan ini melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu hanya akan berbuah kesedihan. Ternyata mereka dia miliknya menjadi orang yang menuntut kita. Kalau kita tidak bersikap baik kepada mereka, tidak mendidik mereka, maka antum perhatikan Nabi, Masya Allah, selalu mementingkan keluarganya lebih dahulu dibandingkan orang lain. Keluarganya sangat dipentingkan. Nah mestinya kita begitu, karena mereka itu orang-orang yang pertama kali akan menuntut kita di yaumil qiyamah kalau kita memiliki kesalahan kepada mereka, lalu kita tidak meminta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lianna kullu wahidin fi dzalikal yawm la yuhib abadan
Pada hari itu setiap orang tidak suka ayyakuna law ahadun yutalibu bi syai'in. Ada seorang pun dari manusia di antara manusia yang ada menuntut walaupun perkara yang cuma kecil saja. Antum jangan meremehkan perkara yang kecil. Kadang kita Masya Allah ngambil harta orang lain naudzubillah tanpa hak, itu dianggap biasa saja. Tidak memberi nafkah kepada anak dan istri kita itu dianggap biasa saja. Oh tidak, kita pukul keluarga kita dengan tangan kita, kemudian kita merasa aman. Tidak, itu nanti bagian yang akan dituntut. Kenapa dia dipukul? Kenapa si fulan disakiti? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kalau kita memukulnya karena dia nggak sholat, kita dibela oleh Allah. Kalau kita memukulnya karena kezaliman kita, Allah mengatakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka yang ada pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Mereka nggak peduli dengan yang disebutkan tadi di atas, bapaknya, anaknya, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, saudara kandungnya. Kok memperdulikan mereka ini sibuk dengan diri sendiri, menghitung-hitung gimana kondisinya nanti, Sama lah seandainya dikiaskan di dunia dengan kias yang kecil gitu kan ya. Sampai kepada nanti kias ke yaumul qiyamah nggak bisa dibayangkan kedahsyatannya. Kalau kita menghadapi ujian di dunia, apakah kita peduli dengan orang lain yang bertanya kepada kita? Tidak, kita akan mengurus diri kita. Salah enggak ini kita? Lulus enggak kita ini nanti? Kalau ini diingat-ingat oleh setiap manusia, pasti manusia tidak akan sibuk mengurusi kondisi manusia yang lainnya di dunia. Nabi SAW mengatakan innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Innakum sesungguhnya kalian tuhsyaruna benar-benar akan dihasung, digiring yaumal qiyamah pada hari kiamat khufatan uratan ghurlan, dalam kondisi tidak beralas kaki, uratan tidak mengenakan pakaian, ghurlan dan tidak berkhitan. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala bertanya, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'dhin? Kalau begitu laki-laki dan perempuan masing-masing mereka bisa melihat apa yang ada pada mereka. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-amru a'dham, perkaranya lebih dahsyat, lebih besar min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin, ketimbang sekedar memperhatikan apa yang ada sebagian pada sebagian yang lainnya. Kapan sempat memperhatikan si fulan hidungnya mancung, si fulan pipinya merah, bibirnya merah? Enggak sempat itu memperhatikan, itu enggak sempat. Ini juga nasihat buat kita, bahwa ternyata apa saja yang ada di kehidupan dunia ini tidak akan membela manusia kecuali perkara-perkara yang digunakan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kullu insan mustaghilun bi nafsihi la yanzur ila ghairi. Enggak sempat memandang yang lainnya, sibuk dengan kondisi dirinya, tidak peduli dengan yang lainnya, memperdulikan dirinya. Berapa amalnya sudah, karena nggak mungkin kembali ke dunia lagi. Pada saat itu baru dia sadar betapa zalimnya dirinya. Makanya antum lihat di ayat yang lainnya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta ini. Takut, nggak ada yang bisa berbicara, nggak ada yang bisa beralasan. Malaikat saja, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pada hari itu berbarislah malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya, semua tidak sanggup berkata-kata. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kafilah rahimakumullah, summa qassamallah, kata beliau, kemudian Allah membagi an-nasa, manusia itu fi dzalikal yaum ila qismaini, menjadi dua golongan. Wujuhu yawma idzin musfirah. Yang golongan yang pertama adalah mereka-mereka yang wajah mereka itu musfirah. Apa musfirah ya Kamila? Wujuhu yawma idzin
musfirah, bukan mustabsirah ya. Karena ayat yang berikutnya dhahikatun mustabsirah. Ini wajahnya musfirah itu ya cerah begitu ya. Wajahnya itu berseri-seri. Minal isfari wa huwal wudu lianna wujul mu'minina tusaffiru amma fi qulubihim minas sururi wal insyirahi. Wajah mereka tampak senang, berseri-seri karena wajah orang beriman di yaumil qiyamah itu berseri-seri akibat dari pancaran cahaya hatinya, kegembiraan, kelapangan dada. Setelah hari kiamat itu kaum mukminin itu semua lapangnya dada. Semua dadanya lapang. Semua dadanya lapang, semua hatinya gembira. Karena mereka tidak akan pernah lagi mendengar dihina oleh orang kafir. Karena mereka tidak akan pernah lagi mendengar dicaci oleh orang kafir. Pada hari itu mereka hanya menerima ucapan kesejahteraan. Salam qaulan min rabbir rahim. Ucapan kesejahteraan terus menerus akan disampaikan kepada mereka dari Rabb mereka yang Maha Penyayang. Dhahikatun mustabsirah, dhahika yakni mutabassimah, tersenyum. Wa ada min kamali sururi, ini bukti tentang sempurnanya kebahagiaannya. Mustabsirah ai qad busirat bil khairi. Mustabsirah ini mereka dapat kabar gembira, diberi kabar gembira dengan kebaikan. Li'anal malaikata tatalaqahum bil busyra. Karena malaikat-malaikat menjumpai mereka dengan membawa kabar gembira. Yaqulu berkata, salamun alaikum. Kesejahteraan semoga senantiasa dicurahkan kepada kalian. Golongan yang kedua, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatar ulaika humul kafaratul fajr. Pada hari itu ada pula wajah-wajah ini yaumul qiyamah 'alaiha ghabara ay syai'un kal ghibar li'anna damimatun qabihatun. Apa ghabara itu, Pak? Apa ghabara itu? Tertunduk lesu. Karena wajah-wajah mereka itu seperti binatang yang lelah, capek, tertunduk loyo, hina, tidak berharga. Tarhaquha qatarah. Apa tarhaquha qatarah ya kamu? Apa yang kamu terjemahkan? Apa? Kenapa ya? Yang keras. Nah, wujuh yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah. Ai zulmah. Yani kondisi mereka itu tidak punya cahaya. Ini mengingatkan kepada kita hari kiamat itu gelap. Yang terang itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya sesuai dengan keimanannya. Ulaika humul kafaratul fajr. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Alladzina jama'u bainal kufri wal fujur. Orang yang mengumpulkan kekafiran dan kedurhakaan. Mereka ini orang-orang yang binasa dan celaka. Syekh berdoa kepada Allah Ta'ala, nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita apa? Afiyah. Apa afiyah itu kan? Hidayah di dunia, keselamatan di yaumil qiyamah. Wa nas'alullah ta'ala ayyaj'alana mimman wujuhihim musfirah. Dan kita meminta kepada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang wajahnya berseri-seri, dhahikatun mustabsirah, tersenyum, bergembira. Innahu jawadul karim. Sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan, memberikan apa yang Dia kehendaki. Karim, Ia Maha Mulia. Allahumma amin. Selesai tafsir surat Al-Baqarah secara singkat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Kita cukupkan, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Surah apa ya, kawan? Al-Takwir. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.